Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri judul jumlah Tuhan. Ada berapa jumlah Tuhan kita ini ya? Ya. Di atas itu ada tulisan kecil, menolak doktrin Tritunggal karangan Tertullianus. Berapakah jumlah Tuhan yang kita sembah dan kita imani? Nah, materi ini saya dasari dari sebuah konten yang akan saya pikir akan mempermalukan seorang pendeta yang bernama Ezra Soru. Namun saudara, ketika Pak Ezra ini ditanya oleh jemaatnya, agak kebingungan dengan asumsi Tuhan itu tiga pribadi, satu hakikat, itu membingungkan. Nah, oleh karena itu saya akan putarkan videonya, bisa dimatikan lampunya. Saya putarkan videonya, saudara-saudara. Kita akan tonton sampai selesai agar supaya kita bisa memahaminya. Nanti diperhatikan suaranya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel, channel YouTube yang memberikan tambahan wawasan dan mencerdaskan umat. Sahabat Iwan Villa, di sini saya menemui lagi video tentang Pendeta Ezra Soru ketika dia ditanya oleh jemaatnya. Ya, jadi Pendeta Ezra Soru ini ditanya tentang jumlah Tuhan dalam kekristenan karena dengan jujur itu jemaat sering mendapatkan pertanyaan dari umat Islam, tetapi si jemaat ini sulit memberikan jawaban sehingga dia menanyakannya kepada Pendeta Ezra Soru, sebaiknya bagaimana cara menjawab ketika mendapatkan pertanyaan dari umat Islam. Jemaatnya jujur ya. Kemudian yang menjadi pokok bahasan di sini adalah uniknya Pendeta Ezra Soru ini merasa kesulitan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang menurut kita sebetulnya bagi umat Islam itu sangat-sangat mudah apabila ditanyai tentang jumlah Tuhan. Sehingga Pendeta Ezra Soru ini membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mencari dalil ayatnya. Jadi videonya tidak saya potong, dimulai dari ketika Pendeta Ezra Soru ini mulai mencoba menjawab, videonya tidak saya potong, jadi supaya sahabat Iwan Villa ikut merasakan betapa Pendeta Ezra Soru ini begitu betul-betul merasa kesulitan menjawab, karena untuk menjawab satu pertanyaan yang mudah saja dibutuhkan waktu sekitar 6 menit. Ya, jadi 6 menit itu tidak saya potong. Salam. Terima kasih kesempatan yang baik ini kami boleh berjumpa dengan hamba Tuhan Pak Pendeta Ezra. Dari pembahasan yang dari awal sampai akhir tadi, ibarat saya makan telur, saya makan bulat-bulat itu. Saya percaya betul. Cuman saya dalam pergaulan saya sering berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik yang seperti Bapak sampaikan tadi. Yang sering bertanya dan kami berupaya jatuh bangun untuk mengklarifikasikan ke teman-teman. Yang sering pertanyaan itu muncul kepada kami. Mas Kenang, kok Tuhannya orang Kristen itu 3? Bagaimana itu? Nah, itu mohon nanti kami mohon sekali dijelaskan supaya ketika orang-orang yang belum paham itu mudah-mudahan ketika kami memberikan pemahaman boleh sama-sama dengan kita. Itu pertanyaan pertama. Sedikit sama teman-teman untuk menguatkan saya untuk semakin lebih berani saya untuk berdebat. Terima kasih. Yang pertama apa? Berkait dengan kenapa orang Kristen punya Tuhan 3 itu. Nah, terus yang bilang kita punya Tuhan 3 siapa? Ya kalau begitu persoalannya pada mereka lah, bukan pada kita. Kadang-kadang mereka butuh klarifikasi dan saya tidak mampu mengklarifikasikan itu begitu. Terima kasih. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel,
Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Satu Timotius pasal 2 karena Allah itu Esa. Jadi teks Alkitab kita jelas, PL maupun PB mengatakan Allah itu Esa. Tapi yang persoalannya, yang Esa itu apanya? Itu yang jadi masalah. Soal percaya Allah itu Esa, Esa memang. Tapi Esa apanya? Kalian mau menganggap bahwa dia Esa pribadi. Kita tidak menganggap Esa pribadi, tapi Esa hakikat. Ya, sabar ya. Sorry, saya cari file tapi tidak ada. Jadi gini, mari kita lihat ke ulangan nama tempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sabar ya. Oke. Ulangan 6 ayat 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Saudara perhatikan kata one. Ini Esa. Kalau kita bicara Alkitab bahasa asli, Perjanjian Lama, kita coba perhatikan kata satu di sini itu bahasa Ibrani apa? Apa? Saudara lihat di atas tuh ya. Ehad. Nah, Ehad ini apa? Kita melihat Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki
akan meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 24. Ya, kalimat terakhir, and they shall be one flesh. Kata one di sini apa? Ini. Ehad, sama dengan tadi. Sama dengan tadi, berarti ini adalah satu. Tapi satu ini satu dari mana? Satu ini adalah satu gabungan. Satu ini adalah satu gabungan, Yaitu seorang laki-laki dengan istrinya menjadi ehad. Berarti ehad di sini itu adalah ehad di mana terjadi gabungan antara seorang laki-laki dan istrinya. Nah, itulah barusan tadi Pendeta Esra Soru mulai menjawab. Dia coba mengutip ayat di dalam kitab Ulangan dan kemudian satunya lagi kitab apa gitu ya. Yang jadi masalah di sini adalah kata ehad. Sebetulnya kata ehad ini sama dengan kata ahad di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata ahad itu hanya tertulis satu kali di dalam surat Al-Ikhlas, ada ayat yang pertama, yaitu yang bermakna satu dan satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allah adalah satu dan satu-satunya. Dia tidak memiliki saingan, dia tidak memiliki lawan, dia tidak memiliki kembaran, dan dia tidak beranak pinak. Yaitu makna dari ahad di dalam surat Al-Ikhlas. Tentunya karena memang kata ehad di dalam kitab Ulangan itu adalah berbahasa Ibrani aslinya, di mana bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di Jazirah Arab dan Syam sana itu. Kemudian dari bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim itu turunan bahasanya itu ada dua. Yang pertama adalah bahasa Aram atau Aramaik, bahasa yang sehari-hari dipakai oleh Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Kemudian turunan bahasa yang kedua adalah bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab dari sejak dulu sampai hari ini, bahasanya tidak berubah, dan itulah bahasa hakiki dari Al-Quran. Maknanya sama, ehad dengan ahad itu adalah sama, di mana ehad yang bermakna satu dan satu-satunya. Jika sahabat Iwan Villa bertemu dengan orang Yahudi, ya punya kawan Yahudi, silakan ditanyakan kepada orang Yahudi. Saya yakin dia jawabannya setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi apabila Anda bertanya kepada pendeta atau orang Kristen manapun, dia akan mengatakan bahwa ehad itu adalah gabungan. Ya, tidak bisa seperti itu. Jika Anda berani mengambil literasi dari bahasa Ibrani atau bahasa Arab, maka Anda juga harus mengambil makna yang sebenarnya. Jangan dieksegesis ya, di mana ehad itu adalah satu dan satu-satunya. Tidak berarti satu atau gabungan, tidak seperti itu. Menariknya jika saya kait-kaitkan dengan Pancasila ya, dengan Pancasila di mana sila yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu berarti makna satu ya. Kalau gabungan itu berarti Bhinneka Tunggal Ika, persis seperti tali pita yang dicengkram oleh burung Garuda di situ. Ya, kalau Anda mengatakan gabungan itu berarti adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Ya, kira-kira seperti itu maknanya, karena Anda mengatakan tadi itu bahwa sebetulnya tiga Tuhan satu esensi. Ya, tiga pribadi satu esensi. Pribadinya ada tiga, ada Roh Kudus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus. Esensinya satu, sama-sama Tuhan. Nah, kalau gabungan yang seperti itu yang Anda sampaikan itu jauh lebih sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Sedangkan di Islam mengacu kepada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita Esa, Tuhan kita Ahad, Tuhan kita Ehad menurut bahasa Ibrani. Demikian sahabat Iwan Villa, sedikit saja video dari kami. Semoga ini memberikan tambahan wawasan, dan semoga Pendeta Esra Soru sempat menyimak video saya, dan kemudian semoga si penanya atau salah satu mereka yang hadir di ruangan tanya jawab itu tadi
menemukan video kami. Kenapa? Karena kalau di Islam itu pertanyaan tidak ada yang sulit, karena memang semua sudah ada jawabannya. Semua sudah dibukukan oleh Allah, kemudian oleh Al-Hadis, ya, oleh Al-Quran dan oleh Al-Hadis. Semua ada jawabannya, tidak memusingkan, tidak membingungkan. Ya, itulah Islam. Makanya kenapa ketika kita bertemu dengan orang Kristen seperti yang tadi itu, dia itu katanya apologet, sering berdebat, tetapi ketika ditanyakan tentang jumlah Tuhan oleh lawan debatnya, mereka kesulitan menjawab bagaimana seharusnya menjawab ketika mereka betul-betul mendapat itu hanya 3, tapi mereka harus mengatakan bahwa Tuhannya 1. Maka akhirnya dia mencoplok ayat yang dari Taurat, ya, ayat dari Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen yang hanya saja diambil oleh orang Kristen yang dari Yunani, ya. Kalau kitabnya orang Kristen sendiri itu adalah Perjanjian Baru yang ditulis dalam bentuk huruf Greka, yaitu huruf Yunani. Kristen saya yakin berasal dari Yunani. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, saya akan memberikan komentar dari video tadi dan sekaligus saya akan meluruskan keduanya. Karena saya lihat keduanya salah juga. Ya. Nah, ini yang harus diluruskan dengan pola Ibrani yang benar itu seperti apa? Ya. Ini tadi Pak Esra Soru ini ditanya juga bingung, ya. Kenapa? Karena di situ dikatakan satu gabungan. Wah, ini salah, saudara-saudara. Apalagi yang diperumpamakan adalah suami istri. Itu sudah pribadi yang berbeda. Ya, pribadinya berbeda. Saya dengan istri saya itu pribadi yang lain. Pendidikannya beda, latar belakangnya beda, orangnya beda, rohnya beda, berbeda pokoknya. Nah, ini salahnya itu diterangkan gabungan. Nggak ada Tuhan gabungan itu dalam dunia iman Ibrani, nggak ada gabungan, ya. Kemudian Esa apanya? Esa hakikat, bukan. Saya tetap mengatakan Esa itu pribadinya. Esa, ya. Bagaimana cara penerangannya? Nanti kita lihat, saudara. Ehad itu 1. Makanya firman Tuhan katakan Yahweh Ehad, Ushemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kalau dia tiga pribadi, tidak bisa disebut sebagai ehad, nggak bisa, karena itu sudah dalam bentuk jamak, ya. 2 saja itu sudah bentuk jamak. Nah, saya akan meluruskan keduanya dengan pola yang super gampang, saudara. Kalau saudara paham dunia alam roh, saudara akan sangat mudah menangkapnya. Nah, tadi juga yang punya konten dia bilang, semua orang kalau bertanya pada pendeta dan orang Kristen manapun, pasti artinya gabungan. Mana bisa? Saya tidak percaya loh, kalau Tuhan itu lebih dari 1. Jadi jangan mengatakan kalau tanya sama pendeta itu mesti jawabannya sama. No, saya tidak, ya. Saya juga tidak mempercayai 3 pribadi, 1 esensi atau 1 hakikat, itu salah. Itu karangannya Tertullianus, ya. Saya juga berharap keduanya bisa menemukan video saya ini. Sekarang kita akan mulai. Berapakah jumlah Tuhan itu? Jumlah Tuhan adalah 1, ya, karena disebut dengan ehad. Ehad itu 1. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat 1 tetapi bisa jamak. Lah, ini kan bingung, saudara, ya kan? 1 kok jamak? Nah, saya kasih tahu, ya.
kata jamak di sini tidak dalam wujud numerik. Beda dengan yahid. Yahid itu satu, tapi satunya bentuk numerik. Saya di sini, di situ ada Pak Andre, di sini ada Afram, ya, di situ ada Ibu Andini, itu sudah 3. Itu bentuk numerik, saudara. Dan beda-beda. Tapi kalau ehad itu satu pribadi, tetapi bisa jamak, bisa banyak. Nah, penerangannya bagaimana? Penerangannya seperti ini. Yang pertama adalah Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu bisa dilihat mata atau tidak? Enggak bisa dilihat. Saya ingin menerangkan ini pelan-pelan, saya berharap saudara bisa paham. Ya, untuk menerangkan ini very easy, sangat gampang, sangat simple, saudara. Bapak Yahweh itu enggak bisa dilihat. Ya. Nah, Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kalau Tuhan yang Maha Kuasa, bisa enggak dia menjadi sejuta fenomena? Mudah sekali, wong Maha Kuasa kok. Mau 1 miliar fenomena pun bisa. Tapi apakah dengan sejuta fenomena itu berarti ada sejuta pribadi? Tidak. Lah kalau kayak gitu berarti kalah dong sama Sun Gokong. Sun Gokong tuh rek berantem dikeroyok orang 100, dia bisa menggandakan diri jadi 100. Apakah berarti itu ada pribadi-pribadi yang lain? Ya tidak. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Dengan kemahakuasaannya Bapak Yahweh, tadi saudara mengatakan bisa jadi sejuta fenomena, sejuta bentuk, bisa. Sekarang bisa enggak dengan kemahakuasaannya dia berdialog dengan fenomenanya sendiri? Bisa. Bagus. Karena dia maha kuasa. Kalau saudara bilang tidak bisa, ya enggak maha kuasa Tuhan kita. Paham Bapak Ibu? Nah, lalu apanya yang susah kalau begitu? Yahweh ehad, Yahweh satu-satunya. Saya ambil sebuah fakta. Yahweh yang tidak kelihatan bisa dilihat oleh bangsa Israel ketika dia berjalan keluar dari Mesir menuju ke padang gurun. Bangsa Israel itu dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Nggak perlu kasih ayat-ayatnya ya, kelamaan nanti saudara. Nanti isinya baca-baca melulu. Sekarang apa yang saya sampaikan ini semua dari kitab suci. Ya, jadi nggak usah baca-baca kelamaan. Percaya saja bahwa apa yang saya katakan itu mesti benar. Jadi bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka ini dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Nah, siapakah tiang awan dan tiang api itu? Ya Bapak Yahweh, itu fenomena Bapak Yahweh yang tidak kelihatan, bisa kelihatan. Tapi wujudnya tiang awan dan tiang api. Nah, ini yang saya sebut dengan fenomena, saudara-saudara. Kalau siang, wah itu cahayanya, awannya itu tinggi sekali seperti payung. Sehingga bangsa Israel itu tidak kepanasan. Karena di padang gurun kan panas terik ya. Kemudian kalau sudah sore, itu tiang awan dan tiang api tadi, tiang awan tadi tiba-tiba berubah wujud menjadi memerah, saudara. Memerah, makin lama semakin merah, semakin gelap, semakin berwarna kuning. Kalau sudah gelap seperti ini, cahayanya itu seperti lampu jalanan, saudara. Terangnya luar biasa. Seluruh areal perkemahan bangsa Israel itu terang benderang, plus diberi kehangatan
dengan api. Hebat ya. Harusnya kita kagum ya kalau kita jadi orang Israel di situ ya. Tapi karena sering kita melihatnya sehingga dianggap biasa saja. Tapi seharusnya kita kagum, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia menaungi kita, menuntun kita. Itu fenomena yang pertama. Sekarang fenomena yang kedua. Nah, kalau kita lihat fenomena yang kedua adalah ketika dia memperkenalkan diri kepada Moshe. Ingat, Moshe diperkenalkan Bapak Yahweh dalam wujud semak duri yang terbakar. Ada api maksudnya, tapi semaknya nggak kebakar, saudara. Sehingga Moshe bingung, ini kok nggak kebakar? Apakah yang saya lihat ini? Lalu Moshe tanya, siapakah engkau? Lalu di dalam kitab Shemot pasal 3 ayat 14 dikatakan, Ehyeh Asher Ehyeh. Itu dalam terjemahan lain dikatakan, aku adalah aku. Nah itu terjemahannya agak kurang tepat, saudara. Ya, Ehyeh Asher Ehyeh itu artinya aku ada yang aku ada. Kalau Ehyeh, kalau terjemahannya itu aku adalah aku, berarti ani beani. Ya Bapak Ibu, jadi beda. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa Bapak Yahweh memperkenalkan diri kepada Moshe berupa api yang terbakar? Karena Moshe itu dulu waktu di Mesir menyembah dewa api, sehingga pada waktu dia melihat api itu dia lihat, wow, ini dewa saya. Bisa ngerti saudara? Lalu disitulah Bapak Yahweh memperkenalkan diri di ayat 15. Nah ayat 15 ini tidak atau jarang dibaca oleh bapak-bapak pendeta, mesti berhenti ayat 14. Ya tidak akan ketemu namanya saudara, karena namanya itu munculnya di ayat 15, yaitu Yahweh, sebutan yang turun-temurun sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, selama-lamanya itu berapa tahun? Ya selamanya, saudara. Nah itu yang kedua ya. Bapak Yahweh memperkenalkan diri kepada Moshe berupa api yang menyala-nyala. Tapi berbeda lagi dengan orang Majus, saudara. Kenapa orang Majus ini kok Tuhan memperkenalkan diri melalui bintang? Karena orang Majus itu adalah pemuja dewa bintang yang bernama Dewa Ahura Mazda. Dia punya kepercayaan namanya Zoroaster, dengan kitabnya namanya kitab Zarathustra. Nah, ketika orang Majus itu melihat bintang, dia pun berkata, wow, ini dewa saya yang turun. Lalu ketika dia ikuti sampai ke Yerusalem, akhirnya ke Bethlehem, ternyata Yesua, saudara. Apakah Moshe dan orang Majus itu kembali kepada kepercayaan mereka yang lama? Tidak, karena mereka sudah melihat wujudnya. Beda dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Wes diomongi bolak-balik ya tetap saja campur-campur, saudara. Itu yang kedua. Fenomena Bapak Yahweh dalam wujud api. Sekarang yang ketiga. Nah, kalau saudara membaca, ada sebuah kisah yaitu tentang punggung tangan di kerajaan Belshazzar. Belshazzar ini raja yang sombong, raja yang merasa hebat, sehingga dia meninggikan diri. Tiba-tiba raja itu kaget karena melihat ada punggung tangan yang menulis.
Mene tekel ufarsin. Wah, kaget rajanya, saudara. Pertanyaannya, itu tangan siapa? Itulah tangan Bapak Yahweh. Bukan tangan genderuwo, bukan tangan setan, tapi itu tangan Bapak Yahweh. Buktinya apa yang ditulis di tembok itu terjadi dalam kehidupan raja yang sombong ini. Jadi Bapak Yahweh bisa berwujud punggung tangan ya saudara? Bisa nggak? Gampang, oh maha kuasa kok, masa nggak bisa? Nah sekarang yang berikutnya, ini tak pepet ke sedikit. Nah ini tak pepet ke sekarang bentuk merpati. Wow. Jadi Bapak Yahweh bisa berwujud burung merpati ya. Itulah yang dikenal dengan Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Kemudian di waktu yang sama, di masa kehidupan Yesua dan saat Yesua bangkit kembali, Yesua berkata, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu, tetapi aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain yang sama seperti aku, yaitu Roh Kudus. Nah, dia akhirnya turun. Pada waktu turun di loteng Yerusalem itu berwujud api. Dari fenomena-fenomena yang begitu banyak, saudara. Bahkan tadi kalau kita mau telusuri lebih banyak lagi, Bapak Yahweh juga pernah menjadi manusia di zaman perjanjian lama. Ketika ada 3 orang pemuda, Hananya, Misael, Azaria, yang dikenal dengan Sadra, Mesa, Abednego, waktu itu disuruh menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. 3 pemuda ini berkata, aku tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja, karena Tuhanlah, Elohimlah yang akan menolong aku. Tapi seandainya tidak, perlu Tuanku Raja ketahui bahwa aku tetap tidak mau menyembah patung buatan Tuanku Raja. Ini baru iman, saudara. Lalu ketiganya dicemplungke ke dapur api perapian yang menyala-nyala. Dan raja melihat, loh, kok ada 4 orang di situ? Padahal kan yang dimasukkan cuma 3. Lalu satunya siapa kok bisa jalan bareng-bareng di dalam api perapian yang menyala-nyala? Bahkan kitab suci katakan dipanaskan berapa kali lipat? 7 kali lipat. Itu saya bayangkan tuh api las, saudara. Pernah kena api las? Saya pernah ngelas, ya. Itu lasnya itu meledak, tas gitu ya. Itu muncrat nempel di tangan, waduh panasnya minta ampun. Tapi itu 3 orang dimasukkan ke situ tidak terbakar, sehelai rambut pun tidak. Pertanyaannya, siapakah sosok manusia yang bersama 3 orang itu? Tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri. Jadi Bapak Yahweh juga pernah menjadi manusia, cuman bedanya ketika dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, itu tidak dalam bentuk fenomena mak jelenggunuk jadi manusia, bukan. Tetapi dia menjadi manusia dengan pola yang natural, alamiah. Lahir dari seorang perempuan, kemudian dia masuk pesantren, ya, yang dikenal dengan yeshiva. Kemudian juga dia mulai melayani persis seperti manusia pada umumnya, itu mewakili manusia kita semua. Jadi sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat dari semua fenomena-fenomena itu,
maka ada 3 fenomena yang spektakuler. Dia sebut Bapa karena itu mencipta. Amin. Disebut anak atau putra. Saya lebih suka mengatakan putra daripada anak. Ya, nanti orang menafsirkan, oh itu Tuhannya kawin punya anak, itu ngawur ya. Karena anak kunci, apakah ada bapak kunci, ibu kunci? Tidak. Anak panah, apakah ada ibu panah, bapak panah? Ya tidak. Itu hanya istilah. Ya. Jadi dia menjadi manusia dan dia mati disalib. Alasannya apa? Kok dia mati disalib? Alasannya adalah karena dia mengaku sebagai Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Dia katakan, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Yahweh. Kamu akan mati dalam dosamu. Yesus juga mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapa yang satu itu bisa menjadi apa saja. Paham? Dan menjadi apa saja itu bukan pribadi yang lain, pribadi Bapak Yahweh juga, saudara. Makanya kalau ada orang yang kebingungan, katanya Tuhan, kok berdoa sama Tuhan waktu Yesus di Taman Getsemani? Ya karena Anda nggak ngerti konsep ini. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia mewakili kita manusia. Kenapa kok Yesus Yahweh jadi manusia? Saya kasih tahu saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka untuk bisa berhubungan kembali dengan Bapa harus ada korban darah. Manusia harus bisa selamat kalau ada orang yang menyelamatkan, orang yang hidupnya sempurna. Tapi manusia sudah tidak ada yang sempurna, karena manusia itu keturunan Adam. Tuhan bisa nggak pakai malaikat? Bisa, tapi malaikat itu bukan manusia. Sedangkan yang harus dibayarnya yaitu manusia. Maka karena tidak ada manusia yang bisa sempurna, dan yang sempurna satu-satunya itu adalah Bapa Yahweh, maka Sang Bapa, Sang Pencipta itulah yang menjadi manusia. Sampai di sini paham? Gampang sih saudara, kenapa sulit? Ya. Nah, Yesus inilah sebagai manusia wakil kita sampai dia mati di kayu salib dalam keadaan setia dan taat kepada Bapa Yahweh. Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa taat, tidak ada manusia yang bisa tunduk sampai titik nafas penghabisan kecuali Yeshua HaMashiach. Dan bukan itu saja, yang paling istimewa adalah Yeshua tidak pernah berbuat dosa. Dahsyat sekali saudara. Makanya Yeshua disebut sebagai Adam kedua. Adam pertama ketika dia jatuh dalam dosa dalam keadaan telanjang. Yeshua ketika disalib dia juga dalam keadaan telanjang. Ditelanjangin blejet saudara. Tidak ada satu helai benang pun yang menempel di tubuhnya. Kalau saudara lihat gambar-gambar di luaran sana itu kan biar kelihatan sopan. Coba kalau itu dilepas kan nggak boleh beredar gambarnya saudara. Ya, tapi aslinya adalah Yeshua ditelanjangin total. Itu atas dasar apa? Kemarahan setan sekaligus penggenapan. Yeshua itu adalah Adam kedua. Adam pertama menyerahkan kuasanya, tapi Adam kedua merebut
mencabut kuasa dari setan yang sudah diserahkan oleh Adam pertama. Paham Bapak Ibu? Nah, inilah peran pertama yang disebut sebagai putra. Sekarang Bapak Yahweh juga menjadi burung merpati, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh sendiri. Jadi kalau roh Yahweh berkuasa dalam diri manusia, maka akibatnya itu pasti dahsyat, saudara. Saudara boleh baca di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim. Saudara akan menemukan banyak ayat yang bunyinya itu selalu sama. Maka berkuasalah roh Yahweh atas diri Simson. Nah, kalau sudah begitu, kalimat belakangnya mesti dahsyat, saudara. Simson mengangkat pintu gerbang, Simson mencabik-cabik mulut singa, Simson menghajar 1000 orang Filistin. Itu semua bisa terjadi karena apa? Roh Yahweh berkuasa dalam diri Simson. Amin. Jadi sekali lagi saya tekankan, bayangan-bayangan Simson seperti yang ada di luar sana ngawur, saudara. Badannya gede kayak bodybuilding, salah. Nggak ada, itu kan berarti kekuatan otot. Simson itu bukan kekuatan otot, tetapi kekuatan dari Roh Kudus. Ya, jadi kita nggak usah ikut-ikutan film atau cerita-cerita di luar sono. Simson badannya gede, hapus dari pikiran saudara. Ya, apalagi Simson Betawi itu lebih parah lagi, saudara. Ya, kekuatannya di bulu keteknya copotin. Wah, itu sih pelecehan kalau saya bilangnya. Tapi ya sudahlah, biar saja ya. Tapi yang penting sekarang kita tahu bahwa Yahweh ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Hubungan antara manusia dengan Tuhan yang terputus disambung kembali. Makanya Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Jadi kalau kita mati itu hanya mati fisiknya saja akibat dosa, tetapi roh kita akan hidup kembali dan kumpul di negeri cahaya di Shamayim. Haleluya. Nah, sekarang Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang sekarang ada di dunia ini, saudara. Dialah yang membimbing kita, menuntun kita dalam jalan kebenaran. Sehingga ketika saudara takut, saudara tinggal berkata, Roh Kudus tolong saya. Keberanian saudara akan memuncak. Ya. Takut setan, panggil Roh Kudus tolong saya. Pasti saudara punya keberanian yang hebat. Amin. Pertanyaannya, benarkah saudara percaya bahwa Roh Kudus itu maha kuasa? Amin. Beranikah saudara pergi kuburan malam-malam? Nah, itu nanti dulu. Ya, iya. Ya sudahlah, pokoknya yang penting saudara percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Seperti apapun kesulitan hidup saudara, seberat apapun perekonomian saudara, selama saudara mengandalkan Roh Kudus, maka hidupmu akan terus lancar. Bahkan Tuhan bisa berkata, kau hidup 1000 tahun lagi, bisa. Ya, haleluya. Boleh beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, teologia yang salah ini bergeser terus, saudara. Tuhan 3 pribadi itu karangannya Tertullianus. Saya katakan itu salah. Tuhan itu satu pribadi, satu hakikat. Bukan 3 pribadi, satu hakikat, tidak. Satu pribadi, satu hakikat.
Saya sudah terangkan barusan dengan mudah. Amin. Nah, teologia itu mesti diluruskan. Ehad itu satu tapi jamak. Artinya begini, saudara. Satu jamak itu bagaimana? Begini. Saya di Magelang berkata Bapak Yahweh ada di sini. Amin. Amin. Tapi orang yang di Amerika berkata Bapak Yahweh ada di sini. Orang yang di Korea berkata Bapak Yahweh ada di sini. Orang yang di Jepang pun bisa berkata Bapak Yahweh ada di sini. Lalu pertanyaannya, ada berapa Yahweh kalau begitu? Satu. Paham nggak saudara? Gampang sih sebetulnya. Ngapain ribet mupeng-mupeng saudara? Nah, sekali lagi, teologia ini bergeser terus. Bahkan baru-baru ini ditemukan sebuah buku sekolah yang memberikan teologia yang lebih parah lagi saudara. Ini saya ambil dari Detik News ya. Di sana dikatakan begini, Kemendikbud tarik buku yang keliru soal Trinitas Katolik Kristen Protestan. Trinitas saja sudah salah. Ya, Trinitas saja sudah salah. Nah, isinya apa ini ya? Isinya apa? Coba saya tunjukkan isinya. Nah, ini. Berikut kalimat yang salah dalam buku tersebut. Di bagian Kristen Protestan dikatakan, Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Letaknya salahnya di mana? Nama Allah juga salah, Trinitas juga salah. Ya, nanti kita lanjut saudara, pelan-pelan. Di bagian Katolik, Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Sejak kapan Maria itu diangkat sebagai Tuhan? Nggak pernah ada saudara. Lah ini kan ngaco ini. Lawang nggak pernah ada kok masuk di buku sekolah. Lah ini kan pembohongan publik namanya. Betul nggak saudara? Ini kan ngaco turnemen ya. Makanya diluruskan. Ya saya bersyukurlah kalau Mendikbud kita bisa mengoreksinya. Sekarang kita akan lanjut yang berikutnya. Tadi saya katakan Allah itu juga salah. Perhatikan, ini adalah kitab suci berbahasa Arab. Ini kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Dan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Arab itu tertulis kata Allah, ini yang kecil ini ya, alif lam lam ha, itu Allah, atau membacanya Allah saudara. Sekali lagi ini adalah Alkitab bahasa Arab ya. Ini yang ini ya. Kalau yang mantan-mantan pasti tahu ya. Tahu ya, ini alif lam lam kha, ini alif lam lam kha, ini Allah ya, Allah gitu ya. Nah sekarang ayo kita main-main dengan kalimat ini saudara-saudara. Nah ini ya, ini yang pertama saudara lihat di bagian kiri ya, kata Allah kan begini tadi tuh ya. Sekarang diwalik, dipelintir ya, diputer. Jadinya begini, betul nggak? Ini saya uji coba loh, tak putar gini bener apa ora? Ternyata betul ya, diputar, ini diputar ya. Kemudian setelah diputar lalu kita pisah-pisahkan, jadi 3 huruf ya. Bentuknya jadi seperti ini, dan seperti ini. Lalu kalau digambarkan dengan huruf Ibrani, jadi apa ini? Shin, Tet, Nun. Oh,
Ini nunnya nun akhir, saudara. Ya, nun sofit namanya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebuah kebetulan? Tidak, saudara. Nah, kitab suci kita tidak pernah memakai kata iblis. Ya, kita sering lihat ya, Alkitab terjemahan LAI itu kan pakai iblis ya, iblis gitu ya. Enggak ada kata iblis itu. Iblis itu adalah kalimat yang diambil dari bahasa Arab, khususnya dari 3 surat. Surat Al-Hijr, surat Ar-Rahman, dan surat Asy-Syad. Ya, tiga kitab itu, saudara. Nah, iblis itu adalah makhluk yang dibuat dari api. Tetapi dalam teologi Ibrani tidak pernah ada makhluk yang dibuat dari api. Maksud enggak, saudara? Makhluk itu ciptaannya Bapak Yahweh, malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa, itulah yang disebut Satan. Ditulis dengan 3 huruf Shin Tet Nun. Nah, sekarang kita main-main lagi dengan nama Yahweh, ya. Nah, ini ya, Yahweh, Yod He Waw He. Sekarang dipelintir juga, diputar balik seperti pola tadi. Ya, setelah dipelintir kemudian dijungkir balikkan jadi seperti ini. Setelah dijungkir balikkan, nah lalu dipres, ditekan. Setelah ditekan diberi warna yang sama. Perhatikan kaligrafi yang ada di sampingnya. Sama atau tidak? Sama. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Tidak, saudara. Nanti orang bilang, oh Pak Lukas nggatok ke. Saya katakan ini dunia alam roh loh. Sekarang kalau orang yang ngomong gatok ke, ayo coba gatok ke nama Yahweh dengan setan, nggak akan ketemu, saudara. Nggak akan ketemu. Artinya apa? Kalau saudara memanggil nama sesembahan kita di kitab suci berbahasa Arab, itu sama saja menjungkir balikkan nama Bapak Yahweh. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya, ini. Apakah ini suatu kebetulan? Baca sendiri Yesaya 42 ayat 8, Hosea 11 ayat 7. Sekarang kita akan luruskan juga kata Jesus, bahasa Yunani. Ya. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jumlahnya 666. Sama persis dengan jumlah hitungan huruf Lucifer. Sekaligus saya menjelaskan di sini bukti bahwa saya tidak menyembah Lucifer. Karena selama ini kan orang nuduh seenak-enaknya sendiri. Dan anehnya orang kok percaya gitu loh. Pak Lukas itu penyembah Lucifer katanya. Jangan ikutin videonya. Ada yang langsung unsubscribe, saudara. Ada. Bahkan ada juga yang akte baptisannya dirobek-robek. Oh lah jebule Pak Lukas itu penyembah Lucifer. Lihat hari ini. 666 itu adalah huruf Lucifer, ya. L itu 108, U itu 189, C itu 27, I adalah 81, F itu 54, E 45, dan R 162. Jumlahnya sama, 666. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Tidak, itu dari alam rohnya sono. Saya ingat dulu ada lagu I Just Called to Say I Love You yang dinyanyikan oleh Steve Wonder.
I just call to say I love you. Lagunya kira-kira begitu, saudara. Itu kalau diputar balik dengan sistem yang namanya backward masking effect, akan terdengar suara Jesus was Satan. Jesus was Satan. Dulu saya berpikir, wah ini lagu ini menghina iman saya ini. Tapi setelah saya ngerti nama yang benar adalah Yeshua HaMashiach, maka itu sebetulnya adalah sebuah pernyataan. Dia tersembunyi, saudara. Ya, setan kan bersembunyi, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ini bukan suatu kebetulan. Orang bilang, oh Pak Lukas cocokmologi. Oke, sekarang saya akui deh cocokmologi. Ayo sekarang cocokkan nama Yahweh supaya bisa ketemu 666. Ayo, cocok wis. Anda yang pinter cocokmologi, yang berani ngomong seperti itu, cocokkan nama Yahweh dengan pola yang sama. Ketemu atau tidak? Angka 666. Ketemu atau tidak? Tidak, saudara-saudara. Ini artinya apa? Dunia alam roh sudah nyata, tapi tertutup. Orang nggak ngerti. J sama dengan 90, E sama dengan 45, S sama dengan 171, U sama dengan 189, S189, S171. Dari mana angka-angka ini? Sumbernya dari mana? Ini tak kasih tahu, saudara. Kenapa J90 itu A-nya dimulai dari angka 9? Kenapa angka 9? Karena angka 9 itu adalah gematria dari huruf Ibrani Tet. Tet itu bentuknya atau simbolnya atau piktografnya adalah simbol ular. Ini. Ya. Nah, ular itu kalau mau membinasakan musuhnya bagaimana, saudara? Apa dia agresif? Wah, gitu. Enggak, pelan. Halus sekali. Dilingkarin. Aduh, ini bagus amat ya kamu. Tapi begitu sudah melingkar, gerak, pedak balung-balung, saudara. Ya, tulang-tulangmu pasti rontok, saudara. Itu ular. Dibelai dulu. Ya. Dibelai, begitu sudah jeret gitu. Wah, wis KO sudah. Saudara semua yang sekarang memanggil nama Yeshua HaMashiach, berarti saudara sudah keluar dari jeratan ular. Haleluya. Ya. Ini kelipatannya 9, saudara. Ya, sekali lagi simbolnya adalah ular yang melingkar dalam keranjang. Ini bentuk huruf Tet. Nilainya 9. A sama dengan 9, B sama dengan 18, C 27, D 36, E 45 dan seterusnya, maka jumlahnya ketemu Jesus dengan 666, sama persis dengan Lucifer. Ayo cari nama Yahweh, bisa jumlah segini enggak? Sampai rambutmu rontok tidak akan ketemu, saudara. Ya. Nah, sekarang pakai versi yang lain. Pakai versi yang lain. Nah, A sama dengan tadi kan A9, ya kan? Sekarang pakai abjad apa adanya saja, nggak usah gematrianan. Ya, abjad biasa saja. A1, B2, C3, ini abjad lugu apa adanya, ya. Sekarang kita ambil huruf 666. Nah, 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan berapa? 18. Sekarang huruf A, huruf A itu 1 ditambah 8 sama dengan 9. Ini loh, 6 1 sama 18 kan di 1 digit kan jadi 9. Ya kan? Nah, sekarang hitungannya seperti ini, saudara. Nah, J kan 10 nih. Mana nih? Nah, ini J kan 10, ya. Dikalikan 9. Nah, ini hasil penjumlahan dari 666 tadi. Sampai di sini ngerti nggak?
nek sampai nggak ngerti kebangetan saudara. Lah saya sing nggak ngerti matematika we ngerti kok. Ya, sampai saudara nggak ngerti kebangetan. Ya, coba sekarang saya ulang ya. 666. Kita pakai abjad lugu apa adanya. Ya, A1, B2, C3, 666 ya. 666. 6 plus 6 plus 6 sama dengan 18. Sekarang dibuat satu digit. 1 plus 8 sama dengan 9. Nah, ini nanti dipakai untuk mengkalikan, ya. J itu sama dengan 10. Ini kan J kan huruf yang ke-10, betul nggak? Dikalikan 9. Jumlahnya berapa? 90. Bener nggak sih? 10 kali 9? Bener ya? Wah, ada. Ini ya. E sama dengan 45. S sama dengan 171. O sama dengan 189. S sama dengan 171. Jumlahnya 666. Kok iso ya? Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak, saudara. Jadi kalau saudara ngomong cocokmologi, lah saudara bisa nggak nyocokin nama Yahweh sejumlahnya segitu? Nggak akan ketemu, saudara. Kalau mau coba silahkan coba. Sampai gundul rambutnya nggak akan ketemu, saudara. Ya, itulah bukti bahwa bersembunyi seperti apapun tetap konangan. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi dengan demikian maka saya meluruskan keduanya. Ya tentu saja mereka nggak mau diluruskan. Ya, mereka pasti ngomong aku paling hebat. Ya silahkan, tapi saudara yang mendengar ini setidaknya saudara akan ngerti bahwa pola yang seperti ini itu saudara tidak mungkin temukan di gereja-gereja pada umumnya. Kenapa tidak ketemu? Berani pecat sama sinodenya, saudara. Berani Anda tidak boleh pelayanan, ya. Tapi sekali lagi mereka bersembunyi seperti apapun, Bapak Yahweh tetap menyingkapkannya. Jadi Tuhan kita itu berapa? Satu, ehad, satu pribadi, satu hakikat. Ya, bukan 3 pribadi, satu pribadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang tadi saya sampaikan, ini kesempatan yang terbaik untuk saudara yang masih ngotot, ya cocokmologi atau apa karepmu, ya. Tapi bagi saudara yang mau membuka hati lebar-lebar, siapkanlah dirimu untuk rapture. I come quickly, aku datang segera. Are you ready? Yes, ya. Are you ready? Yes. Amin. Haleluya. Jadi persiapkan diri saudara. Saya memberikan materi ini, saya pikir cukup ringan sebetulnya ya. Ringan tetapi gampang dicerna. Tapi juga penting. Amin. Ya, jadi jangan takut, jangan gentar. Selama kita bersama dengan Bapak Yahweh, apapun kesulitannya, sebesar apapun tantangannya, Bapak Yahweh yang akan menyelesaikannya dengan caranya yang ajaib. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami menyampaikan materi firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami sampaikan ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Mereka berkenan untuk membuka hati lebar-lebar, agar mereka tahu bahwa ini bukan main-main, bukan teologianan, bukan sinode-sinodenan, bukan pendeta-pendetaan, tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang Bapak Yahweh singkapkan. Terima kasih Bapak Yahweh.
meteraikan firman ini di dalam hati umat-umatmu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Lasiem, usia 70 tahun. Meninggal pada hari Senin 25 Juli 2022 pukul 6 pagi. Dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Candi Nambangan. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Tisa B'Av pada hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 6 pagi dengan tema Bangun Bait Suci Tubuh Kita. Ibadah sore tetap ada. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Bapalah yang senantiasa menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapaer faruk atabesadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau frifahim teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
Shalom, selamat malam, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam.
Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.